balik lagi di channel kita semua dengan gue Jasmine dan gue Yerenia. Dan kita ini sebenarnya dari satu kelas yang sama, yaitu S1 R2 Ilmu Komunikasi angkatan 24. Nah, kebetulan banget nih hari ini kita mengundang bintang tamu untuk ngadirin podcast kita nih teman-teman. Ayo dong, siapa nih? Perkenalan namanya. Oke, halo semuanya, nama gue Dimas Surya Irawan. Saat ini gue sedang berkuliah di Unika Atmajaya Kampus 3 BSD. Gue ngambil jurusan Prodi Teknik Mesin, tapi gue punya latar belakang di dunia musik sudah dari kurang lebih umur 10 tahun. Gitu. Gila, 10 tahun. Kita masih ngapain ya 10 tahun. Ya, jadi seperti yang kalian dengar tadi, udah bisa nebak dong kalau podcast kita ini bakalan bawain tentang apa. Ayo, bawain tentang apa ya? Bawain tentang komposer musik dan juga pop culture. Oke, mantap nih. Cuma ngomong-ngomong soal pop culture, kira-kira ada yang Yeri atau Dimas tahu gak nih soal pop culture? Kalau misalnya pop culture sendiri gitu ya, kalau itu kan nggak berasal dari kata pop, populer gitu ya. Kalau misalnya pop culture berarti kalau menurut gue itu suatu budaya yang populer atau ramai gitu. Kalau kata gue. Kalau kata lu nih? Oke, dari gue sendiri itu yang dikata sama Yere itu benar. Dan gue pengen nambahin aja, jadi istilah populer pop culture ini itu terjadi di masyarakat. Dan kuncinya itu cuma satu. Kuncinya itu dia sifatnya itu dinamis dan dia bisa berkembang terus menerus. Jadi dia bukan hanya populer, tapi dia akan bisa berkembang gitu. Tapi berarti kalau misalkan suatu hal yang viral gitu, kayak dari dunia musik sendiri itu juga masuk ke pop culture ya? Harusnya ya? Bisa ya? Asalkan mereka punya dari backgroundnya mereka punya niche tertentu, itu mereka bisa. Jadi itu dikembangin lagi ke yang baru, itu bisa. Berarti kalau misalnya film, musik dan juga mungkin kayak video game itu bisa jadi termasuk pop culture gitu ya? Yes, bisa. Itu pop culture juga banyak teman-teman. Jadi bisa dari film, fashion, terus olahraga, lifestyle, itu semua termasuk. Tapi kalau buat masuk ke pop culture sendiri itu kan biar dia populer sama viral itu harus mainstream atau enggak tuh? Kalau dari segi musik sendiri nih kita ngomongin dulu lah ya. Kalau dari segi musik secara definisinya ya itu bisa dibilang mainstream. Karena mainstream itu berdasarkan hasil popularitas yang banyak. Jadi dia menjamur. Jadi tapi belum tentu juga beberapa karya itu bisa dibilang mainstream karena mereka punya niche atau subkulturnya sendiri gitu. Jadi gitu ya? jadi dia punya subkulturnya sendiri dan dia butuh waktu untuk berkembang. Itu tergantung dari niche juga ya. Betul. Kayak kalau musik kan kayak genre atau semua film juga gitu. Kalau misalnya mungkin kalau video game itu kayak tipe video game kayak misalnya kayak FPS atau platform gitu. Betul. Seperti itu contohnya. Berarti kalau misalnya budaya sendiri itu memang populer tapi untuk niche itu banyak gitu, ada banyak cabangnya gitu. Iya. Oke, tapi kan pop culture ini kan secara nggak langsung kalau di kayak zaman modern sekarang ini kan ada kayak komersialisasinya itu. Nah dari musik sendiri itu menurut lu gimana tanggapannya gitu dari sisi musik lah? Berarti kalau pandangan gue ya dari pandangan pribadi berarti kita ngambil yang positif sama negatif dulu. Kalau yang positif komersialisasi itu jelas itu membantu banget terutama buat musisi-musisi muda yang pengen berkembang atau mereka jalanin atau buat musiknya sendiri. Itu sangat membantu banget. Jadi ibaratnya kalau mereka mainnya sudah luas, mereka punya tempat sendiri, itu kan bisa ada karyawan baru, juga ada orang-orang, ada tim lah, jadi membantu pekerjaan juga orang-orang lain. Tapi kalau sisi negatif, yaitu yang udah marak dari zaman dulu, itu hak cipta. Jadi semakin dia komersialnya tuh semakin besar, tantangan hak cipta dan regulasi itu semakin banyak. Iya, jadi kalau misalnya produser musik sekarang bukan bukan seperti seni gitu, tapi cuma ajang untuk mencari duit gitu ya. Iya. Ini kan musik kalau bicara soal pop culture, dia itu kan makin lama kayak makin yang tadi populer. Kalau tadi semakin populer terkait hak cipta juga, yaitu bisa aja dong kayak ada yang nge-claim atau bahkan ada yang apa sih itu istilahnya kayak nge-copy gitu. Yes. Nge-copy. Cuma kan itu berarti masuknya kalau dia tiba-tiba nge-copy musik orang, walaupun dia ngakunya itu karya ori gitu ya. Cuma bedanya kayak dibedain gitu instrumennya, semacam di remix lah. Iya, kayak gitu. Itu kan juga susah ya kalau misalkan kalau remix sendiri tuh kayak ada di gray area gitu ya. Iya. Atau dia tuh kayak istilahnya ngeimprovisasi nadanya gitu. Betul. Walaupun misalkan basicnya itu misalkan musiknya dia, tapi tiba-tiba diambil gitu karena dia belum besar namanya, tapi
ibaratnya karyanya itu viral gitu, Yes. booming, itu kan bisa aja tuh rancu tuh kayak gitu hak ciptanya. Jadi kayak ya gitu juga sih. Di sisi lain orang nyari uang, tapi di sisi lain itu karya cipta lu bro yang Iya. Iya, benar. diambil gitu. Nah, kita mungkin sedikit kepo nih Din, tentang lu kan komposer. Itu masuk ke dunia musik kan tadi udah dari umur 10 tahun tuh. Yes. Nah, tapi lu jadi yang suka bikin lagunya itu dari umur berapa? Kalau ditarik mundur tuh sekitar 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun 7 tahun yang lalu. Oh, Ya. Jadi udah cukup lama juga di dunia itu. Mula-mula sih awalnya kan coba-coba kenapa nggak bisa harus ngikutin musik terus gitu. Kenapa nggak bisa bikin yang style seperti yang gue mau sendiri. Dari situ mulai coba-coba bikin sendiri, di jalan sendiri gitu. Nah, pas lu bikin musik itu, yang lu jadi komposer itu, awal mulanya apa tanggapan lu terhadap musik itu secara general aja sih gitu? Apakah susah ternyata atau bagaimana? Kalau menurut gue pribadi, secara general ya musiknya ya, itu tuh nggak terlalu susah. Karena kalau misalnya mau membuat musik atau membuat karya itu kan yang penting inovasi. Inovasi. Dan yang gue alami ya, secara pribadi, inovasi ditambah mood itu bagus. Ditambah mood. Ditambah mau Iya, inovasi ditambah mood itu bagus. Berarti kalau misalnya lu bilang kalau misalnya ya musik itu bisa bagi semua orang gitu lah ya. Iya. Orang-orang juga pasti bisa cenderung bisa jatuh ke dunia musik gitu ya. Betul. Nah, ada orang bilang tadi musik itu sebagai seni gitu kan. Sementara lu sendiri tadi aja kalau bikin musik ditambah mood jadi Yes. bagus. Nah, itu Iya. gimana tuh? Menurut lu? Karena kalau dari gue pribadi ngambil inovasi itu kan bukan cuman kita ngelihat seperti apa lagu yang kita suka dengar. Jadi kita bisa cari contohnya kayak dari genre lagunya tersebut. Jadi kita bisa ambil universal seperti apa, susunan lagunya yang dipakai kita bisa olah lagi. Jadi berdasarkan mood, contohnya kayak misalnya kita lagi sedih gitu kan, itu bisa dimasukin. Jadi tema dari lagu itu tersebut gitu. Galau. Berarti emang kalau misalnya musik itu kayak sebagai seni itu kan bisa dibilang cara lu mengekspresikan dunia gitu dalam Iya. dia kan. Nah itu kalau musik itu enaknya itu dia bisa mainin sesuai nada, sesuai mood kita gitu ya. Iya. Oke, kalau misalnya kayak kayak gambar itu kan tentang warna gitu kan. Yes. Tapi kalau musik itu kayak bisa dibilang ya pakai nada gitu. Lu bilang anjir itu keren banget. Apalagi kalau misalnya ada musik ditambah musik video gitu. Iya. Kalau misalnya kayak dulu kan Vevo tuh Iya, akhirnya- Vevo. walaupun akhirnya bangkrut tuh. Iya. Nah, kalau kita bicara soal modern juga sama musik juga, itu tuh kira-kira apa peran komposer gitu dalam musik pop terutama gitu? Apakah sekarang tuh udah ada improvisasinya kah? Kayak proses kreatifnya juga gimana gitu? Ini mau dijawab secara apa nih? Kalau misalnya bisnis beda lagi nih. Iya, beda. Kalau bisnis beda. Bisnis dulu aja. Oke. Karena kalau misalnya rumahan gampang. Itu kan secara pribadi kan berarti kan. Secara pribadi atau kita punya koneksi dengan si penyanyinya. Gitu. Tapi kalau misalnya secara bisnis, biasanya kalau dari segi komposer sekarang, dia itu bakal bikin skrip. Itu yang paling pertama. Dia bakal bikin skrip. Terus dia biasanya kalau artis besar dia punya label, record label. Ya, label rekaman. Jadi si komposer ini berlomba-lomba buat bikin nih tulis skripnya, dia bakal ngirim ke si label rekaman. Baru nanti dari label rekaman dia itu penghubung sama si artis yang terkenal gitu. Jadi nanti mereka kolaborasi, nanti perjanjian monetisasi itu bakal diurus sama si record label tersebut. Gitu. Tapi kalau misalnya sebagai seniman tuh gimana tuh musik pop gitu kalau misalnya bisa dibilang? Pop ya? Iya. Soalnya kan pop yang paling Atau- banyak berkembang kan genrenya saat Betul. ini. Bener-bener meroket banget gitu pop. Pop itu menjamur memang. Iya. Kalau menurut gue pribadi ya, kalau misalnya dari sejarah ya, pop itu kan dulu dari segi gue sebagai komposer ya, pop itu kan dari dulu kan cuman kita rekaman di rumah produksi, terus rekaman itu akan disatuin, kayak cuman disatuin, diurutin, baru didistribusikan. Tapi kalau zaman sekarang karena dia udah modern, sangat-sangat modern, musik pop itu dia sekarang udah bercampur dengan yang namanya elektronik. Iya. Jadi dia nggak, memang musiknya memang pop, urutan apa namanya seperti verse, chorus yang seperti itu ref gitu itu selalu berurutan. Tapi sekarang dari segi pembuatannya, terus dari segi komposisinya itu udah bercampur dengan elektronik.
tapi bisa dibilang kayak pop itu sebagai ya kalau misalnya itu kayak vanilla gitu lah ya. Yes. Nah, kalau misalnya ya genre-genre lain ya emang itu niche lebih niche Iya. daripada pop. Benar-benar. Orang kalau misalnya denger musik pasti pertama kali atau yang paling populer itu pasti pop gitu kan. Pasti Yes. pop kalau Iya. zaman sekarang. Karena Benar. kita aja nyari di internet kayak musik yang lagi trending, viral itu masuknya pop sih ya. Susah Yes, kalau mau benar. nyari yang genre lain. Apalagi pop sekarang kayaknya udah ini ya, dicampur-campur sama genre lain juga. Ada pop jazz, ada pop apa gitu. Yes, betul. Jadi, banyak cabangnya itu. Tapi selain lu buat musik, Yes. kan buat musik dari nol, ya kan dari nol. Kalau Dari nol. Dari nol itu ada apa aja tuh tantangannya, spill lah. Tantangan buat musik. Tantangan buat musik ya. Sebenarnya buat musik itu enjoy sih. Kecuali ya tadi yang seperti gue bilang, kalau tujuan awalnya bikin musik terus buat dijadiin bisnis, itu pasti beda. Karena itu pasti ada target. Iya sih. Balik lagi ada target. Tapi karena ini cerita pertama kali gue bikin, itu berjalan ya karena kemauan gue. Jadi kadang projectnya itu bisa selesai cepat. Bahkan ada project yang masih nganggur sampai sekarang itu ada dari pertama kali gue bikin. Karena memang ketika gue sudah buat bagian awalnya, ibarat awal nih pembukanya, ketika mau masuk ke bagian tengah, part-part yang paling bagus, ini tuh selalu nggak nyambung. Itu bisa terjadi. Gitu. Yang mungkin dari ritmenya beda gitu ya. Yes, Oke, betul, kalau bisa gitu. terjadi. Iya sih. Tadi kan terkait kalau bikin musik dari segi bisnisnya, Yes. kita bahas nih. Kita kan pasti juga udah melakukan analisis tentang itu, Iya. pas berkecimpung di dunia komposer itu. Nah itu tuh kalau lagu lagi viral nih, lagu lagi viral, dia tuh beneran murni karena kualitasnya kah, kayak efeknya bagus kah, atau suara vokalisnya bagus, atau dia tuh ada strategi pemasarannya gitu. Ini enak nih, ini enak nih topiknya nih. Oke. Jadi balik lagi ke viral ya, popularitas kan. Iya. Ya, berarti lagu itu dibuat secara strategi. Pasti. Karena ketika lagu-lagu sekarang kan apalagi di Indo banyak banget yang viral kan, tiba-tiba meledak views-nya. Iya. Per bulan langsung berapa juta gitu kan. Itu pasti ada strateginya. Jadi mereka kalau ini khusus di Indonesia dulu, mereka itu cari atau membuat musik itu yang relate. Kuncinya itu di Indonesia. Relate dengan kehidupan orang-orang di Indonesia itu seperti apa? Oh, makanya kalau misalnya itu musik di Indo banyak yang itu ya yang Banyak Yes, galau. benar. Biasanya galau sih Iya. kalau di Indo mah. Kalau di Indonesia ya teman-teman itu seperti itu. Dia kuncinya itu strategisnya itu pertama kali itu dia harus bikin musik yang relate. Jadi kalau misalnya kita sekedar membuat musik tapi nggak ada tujuannya atau cuman buat kita seneng aja, itu kurang susah sih untuk berkembang di zaman sekarang. Terus yang kedua pasti ada fitur promosi ya teman. promosi. Pasti. Algoritma. Iya, pasti. Sosial. Promosi itu pasti. Karena ketika kalau saya lihat pribadi ya, kalau misalnya kita baru komposer rumahan gitu kan, upload lagu buat disebar melalui agregator musik ke platform musik di seluruh dunia, itu tuh kita tuh bisa ibarat kayak naik tangga tuh, step by step gitu. Tapi ketika kita udah masuk di YouTube dan TikTok, contoh sosmed lain lah, kita boost pakai fitur promosi, dia bisa cepet, bisa jauh lebih cepet dibandingin platform musik kayak Apple Music, iTunes, terus Joox, Spotify dan lain-lain, itu pasti bakal lewat gitu. Berarti metanya sekarang itu kalau misalnya di musik sekarang itu sekarang ke media sosial gitu ya? Yes, betul. Jadi kalau misalnya nggak kayak dulu, kalau dulu kan harus ke track record gitu ya? Ya, Track benar. record atau juga ke rumah produksi. Betul. Jadi kalau misalnya sekarang metanya, Iya. metanya ke TikTok atau segala macam. Betul. Ya, emang Iya. gitu. Contohnya ada juga kan gara-gara media sosial juga nih. Dia tuh lagu lama tapi bisa hits lagi. Yes. Nah, itu kan tadi benar kata Yere kan. Dia tuh metanya berarti media sosial. Yes. Nah, menurut lu pribadi nih, Dim ya, terhadap kayak tren lagu di media sosial tuh dampaknya kayak gimana ya di dalam media sosial itu? Apakah FYP kita jadi isinya lagu itu semua? Biasanya kan begitu ya? Atau gimana menurut lu? Justru dari kita sendiri ya, dari segi komposer apalagi home production, dengan adanya media sosial itu sangat membantu sih. Sangat-sangat membantu sekali. Karena buat beberapa orang ya, ini nggak semua orang ya. Buat beberapa orang itu ada yang seneng kalau karyanya itu terus-terusan dipakai atau misalnya digunakan. Contoh kayak sekarang di TikTok, YouTube ya kan sebagai background kan. Iya. Itu ada beberapa orang yang memang suka banget gitu, bahkan nggak perlu monetisasi, mereka suka. Tapi ada orang-orang juga yang mengutamakan monetisasi dan hak cipta ini mereka utamakan gitu. Jadi nggak bisa
ya sembarangan gitu. Dan kebanyakan lagu-lagu yang memang viral atau meledak gitu kan secara tiba-tiba, itu memang biasanya itu karena udah strategi yang matang dan mereka memang orang-orang yang promosinya tuh jauh gitu loh, di boost terus-terusan gitu. Jadi mereka masalah hak cipta itu belakangan, tapi boost promosi terus-terusan. Begitu. Makanya banyak kalau misalnya kayak musik itu banyak yang sekarang itu banyak one hit wonder gitu loh. Yes. Iya. Seperti itulah. Ya kayak misalnya yang tadi gue bilang sama dia ada Ayas Tuno gitu. Terus juga kalau di Indo apa namanya kata C minor gitu apa? Iya. Gue lupa. Lagu. Itu dari band ini kan apa? Kuburan ya, musisi gitu. lama band Kuburan kan? Iya. Kuburan. Nah itu kalau misalnya one hit wonder gitu, kalau misalnya kata lu itu emang pure luck aja atau emang pure apa gitu kalau misalnya kata lu? Kalau luck bisa ada sisi luck juga. Emang ada lucknya? Iya, ada lucknya juga karena kita kan di dunia media sosial ini kan ya seperti yang dibilang tadi sama Jasmine. Lagu lama yang di tahun 19-an pun karena ada media sosial dibawa ke tren langsung up. Tapi emang karena pure luck atau gimana? Bisa jadi karena pure luck juga. Cuma kadang gue bingung juga ya, kalau misalkan lagu lawas kayak gitu tiba-tiba nge-hits lagi, itu bisa dapet cuan gak sih dari ini ya? Kalau misalnya masih ada label rekaman yang ngurusin atau misalnya dari ada agregator, itu pasti masih bisa. Oh, masih. Diklaim masih bisa. Cuan, Apalagi ya? mereka punya YouTube channel sendiri. Jadi nggak usah ke agregator, mereka udah dapat uang juga di sosial media tuh bisa gitu. Emang ada copyright gitu ya? Yes, betul, ada copyrightnya. Jadi udah ada home productionnya sendiri. Mereka pun pasti masih bakal dapat uang juga. Masih bisa. Oke. Dim, lu pas bikin lagu itu gimana mikirnya? Kayak mikir biar ini gimana caranya pendengar gua juga ke bawah nih. Kayak contohnya kan pesan untukmu lagu lu kan. Nanti dengerin Itu ya. kan kayak itu kan kayak secara ini dia menyampaikan semangat gitu kan, semangat secara halus ke orang-orang gitu. Ya, itu spoiler istilahnya aja. Nah itu tuh gimana caranya lu dari pihak komposer tuh ya soalnya lebih susah ya bawain emosi. Kita mah kalau lirik ya udah tinggal pakai kata-kata filosofis, kata-kata ini. Nah kalau lagu gimana gitu? Itu gimana? Maksudnya nada gitu. Iya nada. Iya, kalau dari segi komposer ya. Ini berdasarkan pengalaman kita juga ya. Jadi waktu itu memang liriknya Jasmine tuh jadi duluan gitu. Nah karena jadi duluan, gue waktu itu nyarinya itu kalau bikin lagu itu apalagi piano ya, itu paling gampang. Dia cuma pakai tangga nada aja. Kita tentuin kuncinya apa, kita cari tangga nadanya. Nanti dari tangga nada ya kan, kita tuh bisa menjiwai gitu. Kuncinya ini di mana gitu. Contoh di tangga nada di C gitu kan. Nanti kita misalnya ketemu kalau misalnya nada awalnya di F, nah F ini cocok dengan nada apa gitu. Yang sesuai dengan suasana gitu loh, suasana yang digambarkan itu maunya tuh seperti apa gitu. Kayak melankolik gitu atau mungkin kayak happy gitu. Yes, kalau happy itu kan berarti kan kita harus cari nada-nada yang happy kan. Nggak mungkin tiba-tiba ada nada-nada gitu. yes. Gitu. Oh, berarti kalau misalnya emang kalau itu kan dari melodis ya kalau misalnya. Yes. Kalau dari ritme sendiri gue juga kurang, makanya kan emang ngikutin tapi nggak terlalu itu tergantung dari biasa ritmenya bakalan di part apa gitu, misalnya di intro terus di chorus nanti bakalan berubah gitu. Iya. Ya mungkin kalau misalnya dari ritme mungkin. Ya, tadi terkait ritme juga. Kira-kira lu ada gak sih kayak teknik dari sisi komposer tentu saja yang bisa memicu perasaan selain tadi yang menyesuaikan nada gitu kan ada tuh bener kata Yere, ritmenya kan ada yang cepet ada yang lambat nah, Yeah. Kalau itu tuh emosi sih, lebih ke emosi. Karena kalau kita bikin ritmenya itu flat dari awal sampai akhir itu kan nggak mungkin. Jadi pertama kalau misalnya ritme dulu ya, kalau dari segi komposer itu cocokin dulu sama genre yang dibuat itu apa. Itu harus, karena nggak bisa kita buat musik pop pakainya ritmenya jazz masuk gitu kan, itu ngaco kan. Jadi Tapi enak sih. iya enak, cuman kan nggak nyambung sampai akhir gitu. Cuman ya itu, dan kalau kita sudah tahu ritmenya seperti apa, kita ngembanginnya itu berdasarkan emosi kalau gue pribadi. Jadi ketika misalnya dia sudah mau sampai ref, itu ritmenya tuh pasti berubah juga dengan pas di chorus gitu. Oh itu aplikasinya sama kayak melodis gitu mungkin atau gimana? Aplikasinya hampir mirip sama melodis. Jadi ketika melodisnya makin ibaratnya tuh makin berkembang ya kan, kalau dari chorus kan pasti dia stagnan. Tapi kalau ketika dia udah masuk ref itu kan melodinya itu kan berkembang. Jadi ritmenya juga harus berkembang. Jadi dia nggak bakal ngikut ritme yang awal. Berarti gitu teknikal gitu ya? Iya teknikal, secara teknikal seperti itu.
Oh, tapi kalau misalnya tadi lu bilang kan Jasmine itu buat liriknya, lu Yes. lu yang kompos ya. Iya. Tapi biasanya kan lirik sama kompos itu kan bareng gitu ya. Iya. Tapi itu emang style lu kayak gitu atau gimana? Kalau dari gue pribadi, waktu itu ya, Jasmine juga ngirimin record. Ini jadi gini guys, itu tuh udah ada liriknya, tapi udah ada nadanya juga sebenarnya. Nah. Walaupun masih ngaco gitu kan. Iya. Nada itu pure gue kemarin bikinnya tuh cuma ngeraba, ngeraba karena suka nyanyi aja. Jadi kayak ya udah pas lagu itu jadi ya kalau kalian nanya kenapa lagunya bisa jadi pas padahal gue nggak bisa tangga nada gitu belum mikir. Itu karena pas gue lagi bikin lagunya lagi mikirin lirik apa itu sambil gue rekam jadi kalau misalkan lupa nih ya tinggal putar aja kayak ini mana nih kayak gitu. Nah itu tuh pokoknya bener-bener seinstan itu dibuatnya. Terus ya udah awalnya itu gue buat karena mau keperluan pribadi aja gitu kan. Terus tiba-tiba si Dimas nawarin kayak Min, ayo produksi bareng lagu. Lagu apa? Karena kebetulan dia tuh tahu gue suka ngarang lagu ya karena gue nunjukin lagu gue ke dia sih. Kayak Min mau denger gak gini-gini. Tapi nadanya ya masih ngaco, bener-bener full ngaco gitu kan. Terus si Dimas kayak, iya bagus gitu. Terus akhirnya dikontak lah. Nah pas udah dikontak itu ya udah gue kasih rekaman yang tadi yang gue rekam gitu. Gue rekam terus ya udah dia bikin kayak gitu. Oh jadi emang lu kenal Dimas sebagai komposer itu dari lama emang dari lama gimana? Sebenarnya kita satu sekolah SMP terus dan gue tuh nggak tahu dia komposer gitu gue juga nggak tahu dia les musik mohon maaf ya gitu. Dan saat itu emang gue lagi iseng-iseng aja kayak dia mau denger gak gitu mau minta tanggapan. Oh jadi terus bilang gue komposer nih gitu gimana tuh? Kalau gue sendiri pribadi jujur ya, ini gue nggak tahu lu udah tahu apa belum ya. Gue nge-kontak Jasmine yang pertama karena gue tahu dia bisa nyanyi, udah itu doang yang pertama. Yang kedua, kalau gue kolaborasi sama penyanyi lain mahal bro, butuh biaya bro. Gue nggak punya biaya waktu itu. Jadi di pikiran gue udah jago, udah ngerti regulasi seperti apa, cara produksinya seperti apa. Gue tinggal cari penyanyi yang bisa dia kerjasama gitu. Nah masalahnya orang ini pun juga membutuhkan seseorang yang bisa membuat lirik ya. Jadi emang lu nggak buat lirik apa gimana? Gue nggak buat lirik karena dari awal kan gue kan nyoba sendiri. Jadi gue juga nyanyi pakai suara gue sendiri. Jadi tapi gue tetap kepribadian gue tuh bilang kalau gue tuh nggak bisa nyanyi gitu loh. Jadi gue tetap pengen butuh seorang penyanyi yang bisa ngelengkapin gitu loh. Jadi coba kayak buat beatnya terus. Yes betul. Buat instrumen selesai gue butuh penyanyi gitu. Oke. Lebih tepatnya seperti itu. Plot twist nih. Plot twist gitu. Biasanya kalau pemusik itu ngasih lirik itu biar relate buat ya. Betul. Nah ekspresi diri dia sendiri, tapi dia sendiri nggak bikin. Iya betul. Nggak bikin. Nah makanya itu tuh juga ada beberapa proyek kita yang misalkan dia nih yang udah ada instrumennya itu dia. Terus gue yang buat liriknya itu ada, tapi ada juga yang jalannya bareng-bareng itu juga ada gitu. Liriknya ini jadi tiga-tiganya itu ada guys. Jadi dinamis aja gitu. Dinamis aja. Iya. Betul. Kalau misalnya ada yang keduluan nanti dicepetin gitu. Betul. Jadi ada yang nyusul salah satu. Nyusul. Iya. Terus kebetulan ya kalau pas kita nyusun lagu kita kebanyakan sih meeting online ya. Jadi nggak offline. Itu aja. Memang sih agak plotis. Tapi kalau lo sendiri, lo inspirasi itu dari siapa gitu? Kalau inspirasi gua buat musiknya atau gimana? Iya, inspirasi dari musiknya mungkin dari band atau dari penyanyi yang lo tahu gitu atau mungkin emang dari genre yang lo suka atau gimana gitu. Ini plotis juga nih. Gua pengen buat musik itu karena awalnya tuh ngeliat DJ. Ngeliat disc jockey. Gue mikir kok mereka ini kaya gitu, gimana caranya gitu loh. Kan disc jockey itu kan dulu kan apalagi tahun 2016 ya, Marshmello, Martin Garrix, Alan Walker. Itu kayak gue ngeliat tuh kok dia bisa muncul terus bikin kayak apa ya, fans segitu banyak gitu loh. Terus dia bisa hidup dengan lifestyle dia seperti itu tuh gimana gitu. Akhirnya disitulah gue tahu ternyata mereka buat musik sendiri. Jadi mereka tuh uang itu nggak diatur sama record label, mereka yang bikin. Nah dari situ gue coba bikin gimana gitu. Tapi kalau misalnya kan mereka DJ ya kayak suka nge-remix, tapi lu malahan bukan nge-remix tapi lu malah yang ngebuat gitu.
kalau pertama-tama gue nge-remix. Oh, nge-remix juga. Oh. Iya, tapi jangan ditiru ya karena gue ngambil sampelnya vokalnya gue nggak izin gitu sama yang punya. Jadi gue ibaratnya ngambil vokal atau sample pack vokalnya itu free memang, tapi gue ngambil nggak tanpa izin gitu. Nah dari situ gue ngambil, gue remix dengan gaya gue sendiri gitu. Tapi ya karena gue menghormati ya dan gue juga udah melanggar, gue nggak diupload. Jadi itu buat bahan pelajaran gue. Ya, jadi bahan latihan, betul. Setelah dapat itu baru gue coba bikin sendiri, gue nyanyi sendiri gitu. Tapi bukannya kalau kayak buat lagu gitu musik itu kan perlu support dong alatnya ya. Nah itu gimana tuh? Nah kalau itu alat ya, waktu itu kan namanya home studio kan nggak mungkin punya sampai juta-jutaan kita bikin mixing segede ini kan atau itu pakai software digital audio workstation itu DAW. Jadi itu yang, nah itu juga softwarenya itu yang gue tahu itu dari Martin Garrix. Iya. Martin Garrix, Marshmello, Alan Walker itu mereka pakai itu dan gue tahu makanya gue ikutin. Gitu. Kalau misalnya gue sendiri gue pakainya FTL Music. Oh, FTL Music. Jadi itu kan yang paling friendly. Iya, yang paling orang dipakai juga. Iya. Itu. Ya gue ngikut-ngikut jelek ini gue hapus. bener. Lu mungkin ada pengalaman juga, Min? Enggak nyoba-nyoba kok gue aman. Kalau bikin lagu ya udah gue record aja. Jadi bener-bener ya nggak nyampe kayak dia diseriusin. Iya. Gue modal HP, modal rekam, ya udah nah gitu sendiri. Liriknya juga lewat-lewat aja di otak. Oh iya, oke. Kalau misalnya lu genre favorit lo? Kalau berdasarkan komposer ya sekarang ya, karena kan gue udah mengarah ke bisnis juga, jadi EDM. EDM itu senjata utama gue lah. Tapi kalau misalnya di luar itu favorit gue, jujur gue lebih memilih klasik dan jazz. Oh jazz gitu. Iya. Nah, itu buat didengerin juga gitu? Jazz? Yes, buat didengerin, buat kalau misalnya kita main sendiri itu jauh lebih enak. Tapi kan jazz itu kan sering itu ya kayak cuman instrumen doang kan? Yes, betul. Jarang yang ada liriknya, itu jarang banget. Itu biasanya kalau jazz ada liriknya itu biasanya ditambahin pop juga tuh gitu. Betul. Nah, biasanya lu jazz melodi ya? Enggak sih. Apa? Jazznya itu jazz yang model kontemporer zaman dulu. Ya. Yang kayak klasikal gitu ya? Yes, yang ritmenya itu masih ada ritme klasiknya gitu loh. Nah itu kan kenapa gue suka itu, jawabannya gampang. Kalau misalnya lu main piano kan itu balik ke tangga nada tadi kan, lu bisa bikin itu sendiri sesuai lu pengen seperti apa maininnya, lu udah tahu sendiri gitu loh. Jadi mengekspresikan dirinya tuh lebih gampang kalau jazz. Berarti sekarang lu lagi nyusun lagu atau enggak? Iya, gue lagi nyusun bareng dia juga. Ini bisa di-spill gitu. Bisa di-spill lagi gitu. Itu project buat bulan apa, Dim? Buat bulan Agustus sudah di-spill tuh. Oke, jadi rahasia nih ya, masih rahasia. Masih rahasia. Nah, karena kita udah berbincang panjang lebar juga nih, kita takutnya udah kesorean juga gitu kan. Kasihan narasumber kita kalau kesorean pulangnya jauh. Nah, jadi sekian dari kita. Semoga podcast yang kita bawain ini menambah ilmu kalian, terutama bagi kalian-kalian yang mau jadi komposer musik tuh. Tadi udah di spill semuanya sama si Dimas, suka dukanya bagaimana, apa yang harus disiapin gitu. Jadi kalian harus kayak banyak mengulik juga ya. Yes. Nanti kontaknya Dimas bisa ada di deskripsi. Coba tahu mau bikin lagu gitu. Iya, mau ngetek itu bisa kayak Jason gitu, mau nyanyi bisa kontak ya, kita open kok guys, kita open. Jadi itu aja. Terutama buat musisi-musisi muda, kalau bisa kembangin, jadiin itu hal yang paling berharga di hidup kalian. Kembangin dan jangan takut untuk belajar. Ya, betul. Pesannya mantap itu. Oke. Mungkin sekian dari kita. Gua Yere dan gua Jasmine dan gua Dimas. Dan ini aja kita. Ya, dadah.